Yang anehnya, setiap kali Laras merasa benar-benar putus asa, selalu ada suara kecil yang muncul di kepalanya. Bukan suara menyeramkan, bukan suara misterius. Suara itu tuh cuman bilang, pelan-pelan aja, kamu gak terlambat kok. Hai, aku Sonia. Setiap kisah punya pintunya sendiri. Kalau kamu sudah siap, ayo kita lewati gerbangnya bersama. Aku mau cerita tentang seseorang yang bernama Laras. Dia bukan siapa-siapa yang istimewa, bukan pahlawan, bukan orang hebat. Laras adalah orang biasa yang sering merasa tertinggal di dalam hidup. Setiap kali aku bertemu Laras selalu ngomong hal yang sama. Dia selalu bilang, kayaknya hidupku jalan di tempat deh. Teman-temannya satu persatu tuh mulai berhasil. Ada yang sudah menikah, ada yang punya usaha, ada yang hidupnya tuh benar-benar kelihatan bahagia banget. Sedangkan Laras, dia ngerasa hidupnya tuh kayak di situ-situ aja. Yang anehnya, setiap kali Laras merasa benar-benar putus asa, selalu ada suara kecil yang muncul di kepalanya. Bukan suara menyeramkan, bukan suara misterius. Suara itu tuh cuman bilang, pelan-pelan aja, kamu gak terlambat kok. Laras gak pernah tahu suara itu tuh muncul dari mana. Tapi setiap Laras mendengar suara itu, dia merasa dadanya kayak lebih ringan aja. Suatu malam, Laras duduk di kamarnya. Lampu mati dan hujan mulai turun perlahan. Laras nangis dan untuk pertama kalinya Laras jujur pada dirinya sendiri. Laras bilang dia sangat capek dan dia merasa gagal. Dan di saat itulah suara itu muncul lagi, tapi lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. Suara itu bilang, kamu gak gagal, kamu cuma lagi belajar. Laras terdiam dan untuk pertama kalinya Laras tidak membantah suara itu. Sejak malam itu Laras langsung berubah. Bukan hidupnya yang langsung hebat, bukan masalahnya yang langsung selesai, tapi cara dia memandang hidup itu berbeda. Dia mulai menghargai langkah kecil, mulai berhenti membandingkan dirinya sendiri, dan mulai memaafkan dirinya sendiri. Dan setiap Laras ragu, suara itu tuh selalu muncul belakangan, seolah-olah suara itu tuh mau memastikan kalau Laras tuh tidak menyerah. Bertahun-tahun kemudian, aku ketemu Laras di sebuah taman, lalu kami duduk di sebuah bangku di taman, dan Laras tersenyum sumringah, bukan karena hidupnya yang sudah sempurna, tapi karena dia jauh lebih tenang sekarang. Terus aku bertanya ke Laras, kamu pernah penasaran gak sebenarnya suara itu apa? Terus Laras tersenyum lebar dan Laras menjawab, aku baru sadar sekarang. Suara itu bukan datang dari luar, suara itu bukan makhluk lain, suara itu bukan keajaiban. Itu adalah diriku sendiri di masa depan. Versi aku yang sudah melewati semuanya. Kembali hanya satu kali, hanya untuk memastikan bahwa aku tidak menyerah pada hidupku yang lalu. Dan mungkin kalau kamu pernah mendengar suara kecil yang bilang bahwa kamu harus bertahan sedikit lagi, bisa jadi itu adalah diri kamu sendiri yang sedang menyelamatkan dirimu. Dan kalau kamu sampai di bagian ini, mungkin cerita ini gak datang ke kamu secara kebetulan. Mungkin kamu juga pernah ngerasa tertinggal, ngerasa hidupmu pelan, sedangkan dunia itu kayak berlari kencang. Dan suatu hari nanti, kalau kamu dengar ada suara kecil yang bilang, sedikit lagi, kamu kuat. Dan kamu jangan buru-buru mengabaikannya ya. Bisa jadi itu dirimu sendiri di masa depan yang sedang berterima kasih karena kamu gak menyerah hari ini. Sekarang aku mau tanya ke kamu, pernah gak sih kamu ngerasa kamu disemangati sama diri kamu sendiri, tapi kamu gak menyadari itu? Coba kamu tulis cerita kamu di kolom komentar, aku mau baca satu persatu. Jangan lupa like kalau kamu suka sama ceritanya, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Bye-bye!